sebuah fenomena arkeologis menggemparkan dunia ilmiah. Lapisan budaya ketiga di situs Gunung Padang Cianjur disimpulkan memiliki usia sekitar 14.000 hingga 20.000 tahun oleh tim peneliti Indonesia. Jika benar, ini bisa menjadi salah satu peradaban tertua di dunia, jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Namun, setelah diterbitkan di jurnal ilmiah Archaeological Prospection dari Wiley Publishing pada Oktober 2023, artikel mengenai situs Gunung Padang tersebut ditarik kembali oleh penerbit, Wiley, pada Maret 2024 setelah melewati proses investigasi tertutup yang penuh kejanggalan. Untuk menanggapi hal tersebut, Ali Akbar, seorang arkeolog yang juga menjadi ketua tim arkeologi dan juru bicara pada bidang arkeologi dari tim penulis makalah ini, memberikan tanggapan yang lengkap. Ali Akbar menjadi bagian dari penelitian dari penulis artikel yang terdiri atas Dani Hilman Atawijaya, Andang Bahtiar, Bagus Endar Nurhandoko, Mudrik Erdaryono, Dadan Wardana, Andri Subandrio, Andi Kris Yunianto, Tagiyudin, Budianto Antowiryo, dan Yusuf Maulana. Tim ini sendiri sebenarnya juga merupakan bagian dari tim keseluruhan yang jumlah orangnya sangat banyak. Ali Akbar menyatakan bahwa tim arkeologi saja terdiri atas 30 orang lebih. Langkah demi langkah penelitian Gunung Padang. Pada audio podcast, Ali Akbar memaparkan secara runtut mengenai proses penelitian, uji laboratorium, proses pengajuan paper atau makalah, hingga ditariknya makalah tersebut. Para peneliti dan penulis makalah melakukan perjalanan panjang menuju publikasi. Riset multidisiplin intensif dilakukan dari 2012 sampai 2014, sekitar 3 tahun dengan melibatkan arkeologi, geologi, geofisika, geografi, arsitektur, teknik sipil, dan bidang lain. Setelah analisis laboratorium dan hadir pada berbagai seminar internasional untuk presentasi dan mendapatkan masukan yang kurang lebih memakan waktu 9 tahun, naskah akhirnya dikirim ke jurnal Archaeological Prospection pada 14 Desember 2022 dan setelah melalui proses review selama 9 bulan. Pada 20 Oktober 2023, artikel tersebut diterbitkan secara resmi. Untuk menjawab keraguan mengenai bukti artefak atau peninggalan manusia, Ali Akbar menceritakan bahwa bukti didapat dengan melakukan langkah demi langkah secara seksama. Penelitian arkeologi di situs Gunung Padang melibatkan pendekatan multidisiplin yang dapat dianalogikan seperti dunia kedokteran. Arkeolog berperan layaknya seorang dokter bedah yang akan mengoperasi pasien untuk mencari tumor sebagai analogi dari artefak budaya. Sebelum operasi, diperlukan pemeriksaan seperti rongsen, CT scan, atau MRI yang dalam konteks arkeologi situs Gunung Padang dilakukan oleh para ahli seperti geolog, geofisika, dan ahli hidrologi dengan menggunakan metode seperti geolistrik, georadar, geomagnet, dan seismik tomografi. Metode ini walaupun tergolong langka di Indonesia, namun sudah menjadi standar penelitian arkeologi di berbagai negara. Hasil dari pemindaian ini memberikan gambaran awal mengenai struktur bawah tanah Gunung Padang, layaknya hasil scan yang menunjukkan lokasi dan bentuk tumor dalam tubuh pasien. Selanjutnya, sebelum pembedahan dilakukan, terlebih dahulu dokter melakukan biopsi untuk mengambil sampel jaringan. Dalam penelitian Gunung Padang, proses ini dilakukan dengan pengeboran di 7 titik menggunakan bor berdiameter 5 cm berbentuk selongsong. Sampel yang diperoleh kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis, ibarat sampel jaringan diperiksa di laboratorium. Apabila ditemukan indikasi kuat dari hasil pengeboran, berupa lapisan ataupun kemungkinan hadirnya artefak, barulah arkeolog melakukan penggalian di kotak-kotak tertentu untuk kemudian mengambilnya. Seperti halnya dokter ahli bedah mengoperasi pasien untuk mengangkat tumor berdasarkan hasil pemeriksaan. Pada tanggal 1 Desember 2023, pihak jurnal mengirim email kepada tim penulis
pihak jurnal menginformasikan bahwa saat ini sedang melakukan investigasi terhadap makalah yang telah terbit tersebut. Ketika proses investigasi dari jurnal berlangsung, terjadilah serentetan kejanggalan. Tim penulis tidak mendapatkan identitas pihak ketiga, yakni para pakar anonim yang mengajukan keberatan. Terdapat 4 orang pakar tanpa nama yang tidak secara spesifik disebutkan bidang keahliannya masing-masing. Ditambah, komentar para pakar itu merupakan opini semata, tanpa merujuk hasil penelitian lain yang berlawanan. Tim penulis kemudian memberikan penjelasan tambahan dan lengkap, disertai bukti-bukti artefak di setiap lapisan budaya. Tim penulis ingin agar terjadi debat ilmiah terbuka, di mana semua pihak yang berkeberatan menuliskan letter to editor dengan menyebutkan nama mereka, keahlian mereka, dan apa yang menjadi keberatan secara terbuka, sehingga dapat disaksikan oleh seluruh dunia secara terbuka. Dengan demikian, tim penulis juga dapat memberikan respon dan memberikan bukti yang terbuka juga. Menjawab keraguan akademisi dalam dan luar negeri terhadap usia misterius situs Gunung Padang di Jawa Barat, Ali Akbar menjelaskan bahwa sampel tanah yang diambil bukanlah tanah alami, melainkan tanah urukan hasil aktivitas manusia masa lalu. Struktur Gunung Padang sendiri bukanlah struktur alami, tegas Ali Akbar. Ini adalah struktur berlapis-lapis layaknya kue lapis, di mana manusia kuno menimbun batuan alami dengan tanah dari lokasi lain, lalu menutupinya lagi dengan bebatuan dari sekitarnya. Demikian berlapis-lapis. Menurut Ali Akbar, tanah dianggap sebagai artefak budaya karena merupakan hasil aktivitas penimbunan manusia. Akar dan tumbuhan pada tanah tersebut kemudian diidentifikasi menggunakan teknik radiokarbon untuk menentukan usia tanah. Ali Akbar menambahkan, hanya benda organik seperti tanaman, tulang, dan gigi yang dapat dilakukan pengukuran umur dengan carbon dating. Lebih lanjut, Ali Akbar menyatakan bahwa selain adanya akar dan tumbuhan pada lapisan ketiga tersebut, juga terdapat artefak batu berbentuk segitiga dengan salah satu bagiannya seperti gagang, dan diklaim merupakan alat yang digunakan oleh para pelaku penimbunan Gunung Padang. Tidak mungkin ada benda yang tiba-tiba muncul di bawah batuan berlapis-lapis tanpa adanya aktivitas manusia. Para pakar tersebut tampaknya kurang jeli membaca tulisan yang kami buat. Bahkan untuk menjawab keraguan tersebut, pada proses investigasi, kami menambahkan kembali bukti-bukti berupa tulisan dan foto untuk memperkuat bukti mengenai lapisan budaya ketiga yang berusia antara 14.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Ali Akbar menambahkan, mereka hanya memberikan 1 hingga 3 paragraf keberatan tanpa referensi apapun. Kami mempertanyakan, berapa banyak pakar yang dibutuhkan untuk memulai investigasi seperti ini? Tidak ada keterbukaan ilmiah sama sekali, ungkap Ali Akbar lebih lanjut. Yang lebih mencengangkan, pihak jurnal mengakui bahwa proses peer review hanya fokus pada aspek geofisik, bukan interpretasi arkeologis maupun analisis pertanggalan karbon. Padahal, jurnal ini adalah jurnal arkeologi bernama Archaeological Prospection. Ali Akbar berpendapat, seharusnya pihak jurnal menantang para pakar untuk memberikan bukti penelitian tandingan, bukan menarik artikel berdasarkan opini para anonim yang prematur. Tim penulis pun menantang para arkeolog, geolog, dan ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan penelitian langsung di situs Gunung Padang. Kami ingin tahu, apakah kami salah? Bisa saja kami salah, dan dalam dunia ilmu pengetahuan, hal ini sudah biasa. Untuk menyatakan sebuah kesalahan, haruslah ada penelitian lain yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Sementara ini, tidak ada satupun studi lapangan independen hingga kedalaman belasan meter di Gunung Padang, terang Ali Akbar. Penelitian yang pernah dilakukan tim lain hanya penggalian pada kedalaman 1 hingga 2 meter saja. Padahal, tim saya menggali hingga kedalaman 11 meter. Kalau pada kedalaman 1 atau 2 meter saja, kami pun sepakat dengan hasil yang dilakukan oleh arkeolog atau tim lain. Sejauh ini belum ada penelitian yang menggali hingga 11 meter, pungkas Ali Akbar. Tim penulis menolak penarikan artikel yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Dalam semangat keterbukaan ilmiah,
Mereka telah mempublikasikan semua korespondensi dengan penerbit demi menjawab keingintahuan publik. Ali Akbar memberi tantangan kepada arkeolog lainnya di seluruh dunia. Datang dan lakukan penggalian langsung di situs Gunung Padang, karena semua akan diterima dengan tangan terbuka, ungkap Ali Akbar sebagai penutup. Sebuah saga perjuangan ilmiah dalam wujudnya yang sesungguhnya penuh kontroversi, keterbukaan, dan pencarian kebenaran.